Ya, materi kita pada saat ini adalah tentang konsep gerak tari. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami konsep gerak tari, kedua mendeskripsikan unsur-unsur gerak tari, ketiga menjelaskan pengertian tari dan jenis-jenis gerak tari. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu seni tari. Seni tari merupakan ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan melalui gerakan-gerakan yang indah dan ritmis. Ya, jadi jenis-jenis tari itu dilihat dari fungsinya. Yang pertama tari upacara, kedua tari hiburan, dan ketiga tari pertunjukan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tari upacara. Tari upacara itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, materi tari meniru gerak-gerak alam. Yang kedua, ada suasana mistis dan religius. Yang ketiga, pembendaharaan gerak sederhana. Keempat, musik pengiringnya sederhana. Kelima, tata rias dan busana sederhana. Keenam, pola lantai sangat sederhana. Nah, sebelum lanjut, mari kita lihat dulu contoh-contoh dari tarian upacara. Di situ ada tarian tortor dari Sumatera Barat. Kemudian ada tarian perang dari Papua Barat. Lalu ada tari topeng dari Betawi. Setelah kita melihat contoh-contoh dari tarian upacara, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu tari hiburan. Ciri-ciri dalam tari hiburan yang pertama, membangun suasana akrab yang gembira. Kedua, ritme pada umumnya sangat jelas dan merangsang gerak. Ketiga, dapat melibatkan banyak peserta. Keempat, pola lantai sederhana. Dan yang kelima, tata busana bebas. Contoh tari hiburan adalah tari ronggeng yang berasal dari Melayu. Kemudian kita masuk ke bagian C, yaitu tari pertunjukan. Ciri-ciri tari pertunjukan yang pertama, gerak yang lebih rumit dan bervariasi tergantung dari penata tari. Yang kedua, adanya faktor imajinatif dan kreativitas. Ketiga, lebih mengutamakan nilai seni. Yang keempat, mempunyai tema cerita. Yang kelima, tata rias dan busana sesuai tema. Keenam, iringan lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari tarian tersebut. Kemudian kita masuk kepada contoh dari tari pertunjukan. Yang pertama kita bisa lihat di gambar, itu yang pertama tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian yang kedua tari panji semirang, itu berasal dari Bali. Dalam seni tari juga kita bisa lihat dari pola jaraknya ada dua. Yang pertama tari tradisional, yang kedua tari kreasi. Ya, kita bahas dulu tari tradisional. Tari tradisional artinya sudah ada sejak zaman dahulu dan bersifat turun-temurun. Itu dari tari tradisional. Yang kedua, tari kreasi. Kalau tari kreasi ini bukan berasal dari daerah, tetapi berasal dari inovasi atau pola pikir yang didasari nilai tradisi dan non-tradisi. Kemudian kita lihat juga dari nilai bentuk gerakannya. Kalau tari tradisional itu dia memiliki gerakan yang rumit dan memiliki aturan dan gerak yang baku. Sedangkan tari kreasi memiliki gerakan yang bebas, bisa berangkat dari tari tradisi maupun non-tradisi. Kemudian kita masuk kepada konsep karya tari. Di situ ada 4. Yang pertama tari tani, kemudian tari nelayan, ketiga tari memetik teh, yang keempat tari menumbuk padi. Ya, dari beberapa contoh konsep karya tari di atas tadi, dari contoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tari nelayan tersebut berasal dari pelaut dan tari tani itu berasal dari masyarakat tani. Jadi, dapat disimpulkan juga tari tersebut diciptakan oleh stimulus lingkungan sekitarnya dan gerakan yang diciptakan meniru gerakan-gerakan alami yang diolah menjadi gerakan tari.